Ya, halo teman-teman, semangat pagi. Apa kabarnya? Saya berharap teman-teman semua sehat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, hari ini tepatnya Senin tanggal 8 Juli ya, 8 Juli 2024 kita bursa saham dihadirkan dengan tiga saham IPO ya, ada Golf, ada Blast dan ISEA ya, Golf, Blast dan ISEA. Nah, jadi teman-teman, saya ingin membahas di sini adalah bagaimana strategi proxy pada saat parade IPO seperti itu. Artinya bagaimana adalah ketika ada parade IPO, saya mengatakan parade karena ada tiga saham yang sedang akumulasi seperti itu. Maksudnya tiga saham yang sedang IPO gitu ya. Semua mata retail akan tertuju kepada IPO, pencarian cuan tercepat pada IPO. Itu sudah pasti. Artinya apa? Artinya para proxy atau sebagai pengelola saham-saham tersebut akan menyiapkan suatu strategi bagaimana supaya pada saat awal IPO ini bisa cuan penuh, karena mereka tahu semua retail akan menyerang saham tersebut, menyerang yang IPO tersebut, transaksi di IPO tersebut seperti itu. Maka akan transaksi besar akan terjadi di ketiga saham ini. Jadi inilah sebenarnya peluang kita para retail fokus di sana seperti itu, fokus di saham-saham IPO tersebut seperti itu. Akan tetapi ada suatu strategi yang memang ini suatu pemanfaatan artinya begini. Proxy tahu semua retail mata akan tertuju pada IPO, sehingga kita mengabaikan saham-saham yang sebelumnya mungkin kita sedang pantau, sedang akumulasi seperti itu. Jadi itulah dia, ketika nanti semua dana retail itu bergerak di IPO, maka proxy akan melakukan akumulasi secara besar-besaran di saham yang tidak Anda pantau seperti itu. Yang tadinya Anda pantau saham A, saham B, saham C, karena sekarang mata Anda tertuju ke IPO. Nah, pada saat itulah aksi itu akan dilakukan oleh para proxy untuk melakukan akumulasi secara besar-besaran. Seperti itu, teman-teman. Itu strateginya. Artinya apa? Adalah besar kemungkinan misalnya sekarang Anda akumulasi saham A, saham B, saham C akan senyap. Seperti itu, akan senyap. Tidak akan ramai, belum waktunya naik seperti itu, karena semua mata itu, semua retail itu ke IPO ya. Proxy itu juga nggak bodoh gitu, dia ya semua uang retail ke IPO, buat apa dulu kita naikkan saham ini, sedangkan semua mata retail ke IPO, siapa nanti yang mau kita guyur, seperti itu dia. Jadi untuk saham-saham yang Anda kelola sekarang, besar kemungkinan eh, transaksinya akan sepi. Untuk turun pun kayaknya enggak lah gitu, karena nggak tahu siapa mau diguyur nih, karena tadinya ada uang retail di sana jadi nggak ada gitu, entah keluar gitu ya, mau dipindahkan ke IPO dulu, diolah di IPO seperti itu. Itu dia strategi daripada proxy, teman-teman. Itu sudah sering terjadi setelah nanti si IPO ini mulai sepi seminggu ke depan gitu ya, sepi, udah nggak ada lagi peminatnya, barulah saham-saham yang tidak Anda pantau tadi, teman-teman tidak pantau, akhirnya melakukan aksi ya, melakukan aksi, take profit naik tinggi gitu, dan Anda kaget, waduh nggak sempat akumulasi, udah harga sahamnya udah naik seperti itu. Karena sebenarnya proxy itu melakukan akumulasi ketika mata Anda tertuju pada saham-saham IPO. Itulah dia strategi dari proxy pada saat ada parade IPO seperti itu. Itu memang udah rulesnya seperti itu, rulesnya. Jadi misalnya saya secara pribadi misalnya nih ya, seorang proxy nih, saya pengen nih mengakumulasi suatu saham yang saya kelola mau akumulasi nih, tapi untuk saat ini kalau saya akumulasi, serangan retail itu cukup besar, aksi take profit dari retail itu cukup besar, bukan tidak gitu, kalau saya akumulasi saham ini gitu. Nah, maka parade IPO inilah sebagai apanya? Sebagai apa namanya? Sebagai penolong. Karena uang retail akan ke sana dulu. Jadi ketika saya akumulasi pun ini secara besar, nggak akan ketahuan.
Karena mata retail masih fokus ini IPO mantap nih gitu. Seperti itu teman-teman. Itulah menurut saya. Karena apa? Semua itu kembali ke basicnya. Setelah close market, ya dengan teknik unfold kita tahu, oh rupanya si A akumulasi besar, saham si B akumulasi, saham si C gede akumulasinya begitu. Jadi itu akan dilakukan. Di akumulasi ini harga saham ya merangkak naik. Umumnya itu adalah harga sahamnya tidak terlalu tinggi naik, tapi volumenya cukup besar. Seperti itu. Umumnya rata-rata begitu yang dilakukan mereka. Naiknya cuma 2-3 tik, tapi volumenya cukup besar. Gitu. Cukup besar volumenya. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi tidak ada IPO, bisa dikatakan misalnya saham ini akumulasinya 2 juta lot gitu ya. Naiknya cuma 3 tik harga. Seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi nggak ada IPO tadi, kalau 2 juta lot tadi dilakukan akumulasi, itu mungkin naiknya bisa sampai di atas 10% atau 15% gitu. Karena ada gempuran, ada perlawanan daripada retail seperti itu. Gitu dia. Jadi ini kan nggak ada perlawanan, nggak lawan, ya udah sikat aja gitu. Cuma naik 3 tik. Jadi dia pondasi volumenya cukup kuat seperti itu. Pondasi volume cukup kuat sehingga ketika nanti suatu saham ini diangkat naik oleh proxy yang memang tugasnya untuk menaikkan harga, pondasi volume untuk mengguyur itu cukup besar, maka kita tinggal siap untuk diguyur. Seperti itu teman-teman. Itu dia. Ya, semoga ini bermanfaat, bisa membuka pola pikir Anda yang tidak memahami ya. Coba lihat di channel YouTube ini analisa saya saham ya, tentunya analisa saham tentunya yang cara bandar menggerakkan harga saham. Pola pikir 1 broker tambah 3 broker itu sangat bagus teman-teman, sangat bagus buat Anda ya, buat Anda para subscriber saya. Bagikan video ini kepada teman-teman atau orang-orang ya yang menurut Anda dia baru terjun di saham gitu. Penting itu. Kenapa penting? Kalau dia tahu atau melihat video itu, maka dia akan merasakan apa? Susah cari cuan di saham ini gitu. Nggak mudah cari cuan saham ini, susah teman-teman. Susah, bener. Ya saya saja yang sudah misalnya punya kelas, punya grup VIP begitu, masih merasa susah gitu. Apalagi masih pemula, susah. Karena konteksnya adalah proxy itu sulit untuk rugi, sulit untuk loss. Kalau Anda sudah memahami pola pikir 1 broker tambah 3 broker, sulit untuk loss. Seperti itu teman-teman. Nah, itu dari saya, tidak ada kata yang lain. Semangat buat kita semua. Hari ini kita cari cuan bersama-sama ya. Saya secara pribadi juga akan aktif di transaksi di IPO juga ya, mengikut IPO tentunya ya. Tetap memantau saham-saham yang ada akumulasi besar, juga ikut cicil kecil-kecilan. Seperti itu dia. Itu dari saya. Semoga kita hari ini cuan ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas. Sekalipun kita cari cuannya dari bursa ya, tetap berdoa. Serahkan semua sama Tuhan. Harapannya adalah yang kita lakukan ini adalah tidak merupakan suatu kesalahan ya. Kita doakan sama-sama. Saya juga akan mendoakan Anda, doakan juga saya, biar sama-sama kita sukses di bursa. Seperti itu dia teman-teman. Oke, salam dari saya, semangat pagi, Pinem Excellent.